Prof. Rabbil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma rijna min zulwatil fahmi wa ahrijna min zuril fahmi waftah alaina bima bifatika wa sahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. 6. Basic value of Auladi. 1. Divinity. 2. Noble character. 3. High intellectual. 4. Independent minded. 5. High 5. Effort and struggle. 6. B. Helpful. Helpful. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Sabria yang telah disiplin nih untuk kelasnya awal ya. Kemudian tadi disusul Atia ya, Atia ya. Terima kasih anak-anak atas kehadirannya tepat waktu ya. Ini menjadi disiplin anak-anak ya dalam belajar. Nah, sebelum kita belajar art and craft, Bu Ambar minta waktu sebentar ya, karena kan di sini Bu Ambar sebagai wali kelas butuh waktu untuk berbicara dengan anak-anak. Nah, anakku yang telah kita jalani selama 1 minggu ini ya, alhamdulillah pembelajaran kita sudah berlangsung. Nah, yuk kita evaluasi sama-sama. Di kelas 9B ini, apa sih yang kurangnya? Dari 9B, mungkin dari beberapa siswa bisa merefleksi selama 3 minggu ini aku bagaimana kehadiranku masuk kelas, apakah terlambat, apakah aktif dalam kelas atau tidak. Kita refleksi dulu sebentar. Sampai jam 10 deh, 9 menit. Yang kamu rasain apa? Apakah saya menemui beberapa kendala, Bu, jaringan saya yang lemah, jaringan saya yang kemudian laptop saya yang nggak bisa membuka kamera gitu. Boleh dong? Ya, mulai dari siapa dulu? Ibu tunjuk ya. Ibu tunjuk apa mau bersuara sendiri? Oke, Ibu tunjuk ya. Azam, gimana Zam? Refleksi 3 minggu ini Zam. Belajar lagi di kelas 9 secara online. Apa kendala-kendala yang ditemui? Kemudian mau bagaimana ke depannya? Apa harapan kamu ke depannya untuk memperbaiki kendala tersebut? Oke, Azam bisa disuarakan Zam? Bisa dibuka mic-nya. Iya, saya mau teman-teman semua di sini berkomunikasi ya. Komunikasinya tidak lewat tulisan. Silakan dibuka mic-nya. Dan saya perhatikan kelas 9B itu masih harus terus didorong terhadap komunikasi. Jadi bersuara aja. Saya nggak bisa paham kalau anak-anak ini tidak membuka mic, ya, tidak nggak bicara apa kendala-kendalanya seperti itu. Silakan yuk kita saling terbuka aja di sini. Refleksi apa maksudnya? Gimana Kimi? Refleksi maksud apa? Refleksi itu tadi Bu Ambar minta teman-teman mengevaluasi selama 3 minggu berjalan ini, apa kendala-kendala yang teman-teman temuin selama belajar PJJ, entah itu di Google Classroom, entah itu di Zoom. Kendala sih nggak terlalu sih, tapi Sebentar Kimi. Yang tadi Bu Ambar, yang tadi duluan merespon itu Azam lewat chat. Nah, Bu Ambar minta disuarakan di sini ya, bukan lewat chat ya. Terima kasih Kimi, dulu ya, kita kasih kesempatan Azam dulu. Silakan Azam. Wifi saya sering error. Zam, disuarakan Zam. Saya minta dikomunikasikan, bukan ditulis lewat chat. Teman-teman yang lain juga ya, siap-siap. Dikomunikasikan. Suara saya jelas ya, Nak?
Iya, oke. Jelas, Bu. Oke, silakan. Wifi saya sering error. Oke, apalagi Zam? Yang lain Zam? Karena error jadinya terlambat masuk Zoom ya Zam? Iya. Kalau saya sih itu doang. Apalagi? Yang lain? Saya sih cuman kendala wifi. Udah itu Oke. doang. Oke Zam, makasih banyak nih. Sudah luar biasa ya. Jadi tolong dikomunikasikan ya. Makasih Zam. Kemudian teman-teman yang lain silahkan dibuka mic-nya, disuarakan. Sehingga kalau ada kendala terlambat, saya nggak tahu alasannya apa. Tiba-tiba terlambat, nggak hadir di Zoom. Nah itu bagaimana? Silahkan dikomunikasikan. Yang lain harus aktif ya, bersuara. Kalau saya kadang kameranya ada kendala gitu, Bu. Jadi kayak kadang bisa nyala, bisa enggak. Sampai minggu ini biasanya. Oke, Raisa Konita ya, kendala di kamera ya. Oke. Nah, ini juga teman-teman yang tidak menunjukkan wajahnya ya, saya bingung deh. Sebetulnya teman-teman tuh mau belajar atau enggak ya? Nah, ini saya sebagai wali kelas, saya sedih aja ngelihat kelas 9B ini partisipasi belajarnya temboknya yang terlihat ya. Atau matanya hanya separuh seperti ini ya. Ini nggak enak banget dilihatnya. Ya. Artinya teman-teman ini niat atau enggak ya untuk belajar seperti itu. Saya di sini perlu ketegasan gitu karena ini sudah berlangsung setahun anak-anak belajar dengan begini atau begini. Nah, kalau teman-teman di posisinya sebagai guru ngelihat partisipasi yang diajar kayak gini gimana nih? Perlu nggak kira-kira menegur gitu? Kalau saya rasa harus menegur ya, harus mengingatkan lagi. Karena saya sangat berharap, ayolah kita sama-sama belajar ya. Ayolah kita hormati Bapak Ibu guru yang ada di hadapanmu. Ya, ayolah kita gembleng diri kita untuk lebih baik lagi. Ya. Semua orang yang mengalami PJJ betul mengalami hal yang stres, Bu. Bete, Bu. Sama. Ya. Bukan kamu sendiri, bukan. Ya, bagi teman-teman se-Indonesia mungkin ya kalau dibilang dari Pulau Jawa itu hampir begini semua. Jadi kalau yang di Aceh teman-teman saya mengajar masih tatap muka, boleh masuk karena dia tidak termasuk zona merah. Jadi sekolahnya tetap dibuka. Ya karena kita kondisinya seperti ini dan yang merasakan bukan anak-anak aja, tapi dari Jawa ya, Jawa Bali. Ya teman-teman saya semua yang di Bali, guru-guru saya yang teman-teman saya yang di Bali pun merasakan ya seperti itu. Jadi ayolah ya, ayo kelas 9B pasti bisa. Ya, kita menghormati Bapak Ibu kita untuk ya seperti ini ya. Saya panggil ya yang belum ya, Olive, Jasmine ini belum terlihat, Keiba belum terlihat. Alia Lana juga belum terlihat wajahnya. Dan ini tidak hanya di pelajaran art, tidak hanya di pelajaran sosial, ya, tapi di seluruh pelajaran yang lain. Nggak perlu takut saya, nggak perlu. Ya, takutlah sama Allah ya, yang melihat bagaimana partisipasi belajar. Nah, ini penting buat pengingat diri saya, terutama ya. Saya juga ini pun saya pun masih menjadi siswa, ya, masih menjadi orang yang belajar. Dengan membuka kamera, itu tandanya anak-anak ingin belajar, niat belajarnya ada. Dan saya salut buat teman-teman yang setiap belajar buka kamera itu luar biasa. Buka kamera dan terlihat wajahnya tentunya, bukan open kamera lantas begini. Nyaman dilihatnya. Atau begini. Malu, Bu. Saya kemarin kuliah dengan dosen saya. Ya. Dosen saya mengarahkan untuk buka kamera. Semua teman-teman saya dari Sabang sampai Merauke buka kameranya. Padahal dosennya gak buka kamera. Lucu kan? Padahal udah marah-marah dia dari awal, perjanjian dari awal. Apa yang dilaksanakan sama kita? Apa kita ikut-ikutan gak buka kamera? Enggak. Tetap semuanya teman-teman saya dari Sabang sampai Merauke. Bayangin, dari Sabang sampai Merauke.
itu buka kameranya karena tidak ada kendala. Jadi saya mengajak anak-anak untuk ayo buktikan kalau anak-anak ini punya niat yang tulus dalam belajar. Mau kita jerawatan kek, mau bibir kita gelap kek, nggak penting. Yang penting ini adalah partisipasi aktif dalam pembelajaran dan niat tulus dari anak-anak untuk menuntut ilmu. Saya rala belum terlihat wajahnya, ini hanya dinding rumahmu atau background atau apa ini, saya belum lihat. Tadi ada yang WA, jadi saya kalau lagi Zoom gini, saya untuk multitasking ini agak lama ya, membuka ini, membuka WA, membuka lagi chat ini akan lama. Ya silahkan, yang mau ke toilet. Saya berharap ya anak-anak, khususnya 9B ya. Ya, silahkan, yang ada kendala silahkan diindikasi. Judis juga belum terlihat ya. Alialana ada kendala. Nah, kemudian Restu juga belum terlihat wajahnya. Nah, ini ayolah move on. Kelas 8 yang udah jelek-jelek kita tinggalin gitu. Jangan lagi kita bawa di kelas 9. Toh anak-anak juga berharap di kelas 9 buru-buru lulus lah dari Auladi gitu ya. Pasti kayak guru, aku pengen cepetan ke SMA nih. Oke. Ya. Ayo sama-sama. Ya. Dan semua ini kan dinilai ya. Sikap anak-anak diamati. Nah, seperti itu. Jadi saya minta ayolah kita bekerja sama, kita saling bahu-membahu, kita saling kompak ya dalam kelas kita. Mohon aktif kalau dalam kelas bertanya atau apapun, yang menanggapi. Nggak usah takut-takut. Ya, buka mic-nya, suarakan. Karena itulah anak-anak menjadi pelajar yang memiliki keterampilan belajar 4C. Berkali-kali Bu Ambar bilang, ayo kamu harus punya dan harus menjadi pelajar yang memiliki keterampilan abad 21. Dengan apa? Dengan aktivitas kritis, berikan komentar. Jadi belajar bukan sekedar nilai, tapi keikutsertaan, aktif dalam bertanya, aktif dalam berkomentar. Walaupun hanya bilang begini, saya setuju Bu dengan pendapat teman saya, walaupun hanya seperti itu. Atau saya setuju Bu, kalau saya punya pendapat lain Bu, walaupun hanya seperti itu. Dan itu berlaku. Ya, jadi karena rasa sayang yang luar biasa, ayo. Nah, Bu Ambar ajak anak-anak untuk berubah ya, dari yang kemarin kelas 8, nah sekarang ada di kelas 9 dan bersiap melanjut ke SMA, dan nanti di SMA teman-teman akan menemui lingkungan yang baru, menemui tata tertib yang baru. Bisa lebih susah tata tertibnya, atau bisa lebih mudah, kita nggak tahu. Ada yang bisa jamin kamu akan dapat sekolah yang tata tertibnya mudah? Ada yang bisa jamin nggak? Ada yang bisa pasti menentukan? Nggak bisa jamin juga sih. Nah, tentunya anak-anak akan masuk ke dalam lingkungan yang baru, harus bisa beradaptasi lagi, ya, harus bisa menyerap info-info yang terbaru dan menjadi pribadi yang unggul, ya. Insya Allah semuanya. Nah, sekarang kepedulian anak-anak dites di sini. Siapakah teman kita yang belum gabung? Sudah gabung semua. Sudah gabung Kan semua ya. ada 21. Iya betul. Oke, hebat, bagus. Nah, sekarang Bu Ambar tanya lagi. Kita belum nentuin sekretaris kelas. Kira-kira mau ditunjuk atau bagaimana? Voting aja kayaknya. Ya udah, ayo silakan. Dari chat boleh. Pilihannya siapa? Ya, ada yang mengajukan diri atau teman-teman saran siapa yang cocok nih jadi sekretaris? Kerjaannya nyatetin teman-teman yang nggak masuk, yang izin, sakit. Ada? Diem lagi. Gimmick. Siapa, ayo?
Oh, Atia. Oke, Atia nih. Oke, sip. Cakep. Kita ketok palu ya. Dengan mengucap basmalah bismillahirrahmanirrahim. Atia sebagai sekretaris. Alhamdulillah. Atia, sip. Mantap. Menyingkat waktu kita. Terima kasih Atia. Nah, nanti Atia Bomber komunikasi lagi ya untuk penugasan. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, kita relax dulu, senyum dulu. Jangan takut ya, Bomber sebagai wali kelas perlu bicara ketegasan ya. Kadang saya tegas, kadang juga saya bisa melunak ya, tergantung kondisinya. Jangan takut-takut, kita saling share aja. Ya, kalau ada anak-anak kendala atau ada apa didiskusikan. Nah, kalau saya sukanya dapat laporan dari Bapak Ibu guru, Bu 9B seperti ini, Bu. Komunikasikan apa kendalamu, apa yang menjadi kesulitan itu dikomunikasikan agar semua terpecahkan ya. Kalau diem aja kita anggap anak-anak paham dan tidak ada kendala. Ya, dan saya kembali lagi bahwa Judis dan Restu ini ya juga belum dibuka kameranya ya. Judis juga, dan saya berharap teman-teman lebih aktif masuk kelas ya. Adalah toleransi waktu yang sudah dibicarakan di awal sama Bapak Ibunya mohon disepakati agar poin anak-anak tidak poin anak-anak itu tidak menumpuk ya. Semua ini karena saya kepingin kelas 9 semuanya lancar, mulus ya, tanpa hambatan. Tapi itu suatu hal yang mustahil gitu ya, karena dalam kehidupan pasti akan ada aja kendalanya ya. Nggak apa-apa, tapi kendala tersebut jangan didiamkan, melainkan dikomunikasikan dan dicari jalan keluar terbaik. Oke, aduh, banyakan ngomong Bu Ambar. Aduh, yuk kita masuk yuk belajar. Bismillah. Judis. Nah, ini. Nah, salah satu partisipasi kita juga jangan hadir secara nama saja, tapi hadir secara keaktifan. Judis, halo Judis. Bisa direspon? Ya, Bu. Oke, dibuka kameranya ya, Nak. Iya, Bu, bentar. Kita sambil ya. Oke, minggu lalu teman-teman, kita sudah belajar mengenai apa ya? Minggu Mengenai apa? Patung. Betul, ya patung. Oke. Nah, pahatan, betul. Oke, Salman. Zaman dulu, zaman para nabi, patung itu dibuat untuk apa ya? Kita bilangnya berhala gitu ya. Halo, yes. Saya yang tersendat atau gimana nih? Oke, Salman. Bagaimana Salman? Pada zaman Nabi dulu, patung-patung itu dibuat gunanya untuk apa? Ada yang bisa bantu Salman? Betul, Alialana ya. Apa Salman bisa diulang lagi pertanyaan apa jawaban dari Alialana? Alialana, bisa diulang lagi Alialana? Apa, Bu? Bisa diulang lagi jawabanmu, Nak, biar bisa diulang oleh Salman. Patung buat disembah, Bu, waktu dulu. Oke, bagaimana Salman? Jawaban Alialana? Iya, Bu. Oh, Bu, tadi belum cek unmute, Bu. Ya, bagaimana Nak? Bisa dijawab? Patung pada zaman Nabi dulu untuk disembah untuk para orang. Betul, ya. Betul, hebat. Nah, betul sekali ya, sebagai sesembahan. Namun pada saat ini, karena kreativitas manusia itu meningkat, ya, bahwa patung itu memang beberapa masih kita temui ya, saudara-saudara kita dari lain agama itu yang menyembah patung ya, Nak ya. Tapi ini saya lebih menekankan kepada mengabadikan suatu momen ya, dan kreativitas manusia ya. Ya, oke, siap. Ya, seperti itu. Nah, coba
Kita review lagi pelajaran kita yang minggu lalu ya. Dito, cuma rambutnya Dito yang kelihatan. Nada juga. Oke, sekarang kita Bomber share screen dulu ya. Nih. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah terlihat jelas. Oke. Ini minggu lalu pembelajaran kita ya, tujuan pembelajaran kita ya, bahwa setelah belajar ini nih anak-anak mengobservasi beberapa patung yang berbeda bahan pembuatannya, serta anak-anak dapat menganalisis konsep patung dengan benar. Kemudian mengobservasi beberapa patung yang berbeda bentuknya, Anda dapat menganalisis fungsi patung dengan benar. Ya, silahkan. Ya. Yang kameranya tidak ada kendala, tetap dibuka ya, dan berpartisipasi. Atau yang mungkin wifi-nya lemot, kalau dibuka kameranya, boleh asalkan mengkomunikasikan kendala yang terjadi. Baik, kita lanjut ya. Setelah mengobservasi beberapa patung berbeda berdasarkan pembuatannya, Anda dapat menganalisis karakteristik bahan pembuatan patung dengan. Ya, jadi kita di sini belum menggambar patung ya, ya, belum praktik membuat patung, tapi masih menganalisis, melihat konsep-konsepnya dengan benar dan menganalisis karakteristik bahan pembuatan patung. Ya, ini minggu lalu pas Bomber lagi vaksin ya kita ya, udah ketemu lagi nih. Jadi pada pembelajaran pertama, setelah mengobservasi beberapa patung yang berbeda bahan pembuatannya, dapat menganalisis konsep patung dengan benar, kemudian mampu menganalisis fungsi patung dengan benar. Nah, sekarang kita lihat dulu menganalisis konsep patung. Nah, ini ya, anak-anak ada yang pernah lihat patung kayu yang dipahat? Suka nggak? Contohnya seperti di suku Asmat di Papua nih, sangat ahli membuat patung dengan memahat kayu seperti itu. Nah, contoh lainnya, ya betul, ya dengan cara memahat batu, ya ada yang memahat kayu, ada yang dengan pahatan memahat batu, ya contohnya Candi Borobudur. Sementara itu di Trowulan Mojokerto, Jawa Timur, Ananda akan banyak menemukan orang membuat patung berbahan logam dengan cara mengecornya. Nah, teknik ini pernah dipakai manusia praaksara yang dikenal dengan istilah archiperdu. Ya, bagaimana mereka dulu membuat arca dengan cara mengecor logam. Nah, jadi dari masa praaksara sudah mulai membuat ini anak ya, nah, mengecor logam. Nah, ini banyak terjadi di Jawa Timur. Nah, kemudian menggunakan berbagai patung dibuat dengan menggunakan berbagai bahan dan teknik ya atau cara. Nah, seperti kita ketahui bahwa makhluk kreatif manusia selalu merindukan hal yang berbentuk baru, cara-cara yang baru, manfaat-manfaat yang baru, gagasan yang baru, dan seterusnya. Nah, pengalaman manusia yang sangat beragam, khas dan unik pada gilirannya mengantarkan manusia menghasilkan gagasan-gagasan yang asli, cara-cara yang asli, bentuk-bentuk yang asli, juga karya-karya yang asli. Nah, daya cipta atau kreativitas manusia tersebut memunculkan karya-karya seni baru. Jadi, kita memaknainya patung-patung adalah sebuah hasil karya kreatif manusia. Ya, karena manusia kan pikirannya berkembang gitu ya, Nak ya. Jadi mereka mau ciptakan apa lagi ya, apalagi. Mungkin dulu kalau kita kenal manusia praaksara di Indonesia, kalau ketemu batuan besar, wah mereka anggapnya dia punya kekuatan, maka itu yang dia sembah, gitu ya. Terus kemampuan berpikirnya mulai bagus tuh manusia praaksara dulu ya. Akhirnya mulai membuat arca, ya. Mulai dia membuat patung, ya. Ngecor logam, ya. Kita kenal dulu namanya dengan kalau batu-batuan yang besar megalitikum. Kemudian kalau mengecor logam itu zaman perundagian. Nah, itu yang manusia praaksara dulu di Indonesia. Nah, selanjutnya, pengalaman
berkeindahan setiap orang juga beragam ya. Ada yang senangnya di musik, ada nggak di antara teman-teman yang suka musik? Coba bertanya. Oh, nggak ada ya? Nggak ada yang jawab nih. Kira-kira ada nggak teman-teman yang Kayaknya. saya nge-lag apa nggak kedengeran ya? Oke, sekarang saya tanya lagi. Dari berseni ini, teman-teman ada nggak di antaranya yang suka musik? Koko suka. Nggak ada saya. Ada yang suka? Si Kimi nggak suka musik? Dangdut, Kim. Suka nggak Kim dangdut? Enggak. Kalau siapa lagi tadi? Siapa yang suka musik? Ya. Saya suka, Bu. Nah, Sydney. Oke, Alialana. Apa mungkin ragam musiknya yang kamu suka? Lebih ke apa? R&B atau soul music saya suka. Oke, cakep. R&B ya. Dulu saya suka tuh penyanyi R&B tuh Reza ya, Reza Artamevia. Sekarang udah nggak terkenal ya. Pertama ku rasakan gitu. Saya dulu zaman SMP apa ya, saya suka lagu itu tuh. Ya itu ya lagu-lagu yang R&B, kemudian ya itu jenis-jenis seni lainnya ya. Kemudian apa? Karena setiap orang kayak Akira Ifukube lah. apa? Akira Ifukube. Oh gitu. Ada yang suka ini rap ya, Reza Arab tuh kan dia nge-rap tuh. Sama Zeri Taufik kan dia lebih ke rap gitu ya. Aduh, ya tapi rapnya dia bahasa Inggris ya. Kadang saya suka ngikutin tapi saya belum lihai bahasa Inggris gitu ya. Dulu ada tuh namanya kalau seni musik musiknya jenisnya rap itu siapa sih namanya? Melompat melayang saatnya hempaskan keranjang ya itu. Ya itu tuh saya lupa namanya. Tapi ada juga aliran musik yang seperti itu. Ya pada dasarnya saya senang nyanyi sih. Ya kalau menggambar saya kurang bagus. Ya. Nah teman-teman juga pasti punya kecenderungan kreativitas lain. Entah itu melukis, entah itu nyanyi, ya atau membuat karya 3 dimensi. Contohnya misalkan patung. Ya silakan ya Chef. Nah, itu dia, setiap orang punya kreativitas dan pengalaman keindahan yang berbeda-beda. Hal ini mendorong mereka untuk mengungkapkan rasa indah dan kreativitas dalam bentuk-bentuk perwujudan karya seni yang berbeda. Nah, dalam seni rupa akan menghasilkan bentuk-bentuk bangunan. Nah, ini dia nih, titik fokus kita pada ini. Nah, menghasilkan lukisan-lukisan berbeda, menghasilkan patung-patung yang berbeda, dan seterusnya. Dalam hal patung yang berbeda tersebut, perbedaannya bukan hanya dari segi bahan dasar yang digunakan, teknik pembuatan, cara pengungkapan, namun juga fungsinya. Nah, seperti itu ya. Kemudian meski demikian, seni patung selalu menonjolkan sosok 3-dimensional. Nah, ini prinsipnya ya. Seni patung pasti selalu menonjolkan sosok 3-dimensional dalam perwujudan unik, kreatif, estetik, serta dengan fungsi yang beragam juga. Nah, ya betul. Tadi yang Bombar bilang, patung sudah dibuat sejak zaman primitif. Kapan zaman primitif? Contohnya zaman praaksara di Indonesia. Zaman di mana manusia belum kenal tulisan. Ya, mereka sudah membuat patung, ya, sebagai mengenang arwah leluhur mereka, ya, atau sebagai sesembahan mereka. Kemudian alam pikiran manusia masih tunduk pada hal yang bersifat mistik atau tahayul. Maka tidak sedikit orang membuat patung untuk dipuja dan disembah. Nah, betul ya. Nah, mungkin ini juga terjadi pada zaman Nabi, nak, seperti itu. Tapi setibanya Nabi Muhammad ya sebagai akhir penutup para nabi menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Ya, pada zaman Nabi Ibrahim juga ya sebetulnya kan sudah menyembah ini ya pada zaman agama Nabi Ibrahim saat itu. Ya, kemudian Nabi Ibrahim sudah menghancur-hancurkan berhala saat itu. Nah, pada peradaban berikut yang lebih maju, ketika manusia melepaskan diri dari kepercayaan mistik
Dan menggunakan akal budinya, mereka tak lagi menyembah dan memuja patung. Pengalaman keindahan dan kreativitas. Nah, pengalaman keindahan dan kreativitas mendorong manusia untuk menghasilkan patung-patung. Jadi yang kita maknai patung-patung saat ini adalah hasil kreativitas manusia untuk keindahan. Ya, itu yang kita patut garis bawahi sama-sama. Nah, yang kemarin sudah kita amati, ya, kemarin kita sudah amati ini anak ya. Nah, ini juga nanti pengamatan. Nah, nanti minggu depan kita bertemu di Google Classroom. Aktivitas anak adalah aktivitas 2. Nah, aktivitas 2 ini anak-anak menganalisis ya patung-patung seperti ini ya. Nanti anak-anak menganalisis ya untuk minggu depan. Ini nggak jadi PR ya, tapi minggu depan aktivitas kita akan ini. Paham sampai sini? Paham. Bisa dipahami ya. Oke, karena waktunya juga sudah habis, kita simpulkan sama-sama dulu bahwa patung ya, ini kesimpulannya nih yang mau Bu Ambar garis bawahi. Ada di tadi. Bahwa kreativitas seni patung ya, adalah pengalaman keindahan dan kreativitas mendorong manusia menghasilkan patung-patung untuk keperluan di berbagai bidang dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, baik, ya. Jadi kreativitas patung adalah kreativitas manusia dalam berbagai bidang ya untuk keindahan. Ya, jadi itulah gunanya fungsinya patung pada saat itu, bukan untuk disembah. Ya, baik. Anak-anak, terima kasih banyak atas pertemuan hari ini, sudah lebih 1 menit. Maaf banyak kekurangan dari Bu Ambar. Mohon maaf juga kalau Bu Ambar tadi di depan banyak ketegasan ya, bukan marah-marah, bukan. Itu Bu Ambar tandanya sayang dan tegas ya. Bu Ambar akan sering menegur anak-anak karena Bu Ambar menjalankan fungsinya sebagai wali. Banyak ngomong, banyak salah, mohon maaf lahir batin. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Ikut Classroom ya, Nak. Yuk, Terima kasih Bu Ambar. Yuk, Terima kasih, sama-sama. Bang.